Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang kemarin kita sudah belajar tentang empat hal yang tidak boleh kita sia-siakan. Waktu yang tidak boleh disia-siakan itu ada 4 hal. Sekarang kita akan membahas tentang 7 hal yang membuat hidup kita berantakan. Sini menurut Tony Hermawan, beliau mengatakan di sini 7 hal yang membuat hidup kita berantakan. Yang pertama yaitu pola pikir yang negatif. Kenapa kok pola pikir bisa membuat kita berantakan, hidup kita berantakan? Karena kita terlalu berpikiran terlalu negatif. Jangan pernah kita berpikiran terlalu negatif. Negatif juga kita perlukan, berpikiran negatif juga kita perlu. Tapi jangan terlalu kebanyakan kita memikir tentang hal yang negatif. Kita harus berpikir yang positif saja. Kenapa? Kita lebih teratur mengatur kehidupan kita. Karena pikiran yang positif itu bisa membuat kita apa yang kita inginkan tercapai. Kalau kita terlalu berpikiran negatif, itu kita akan sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal kita ingin konsisten, kita berpikiran oh iya nanti kalau gini gimana. Jangan terlalu berpikiran terlalu negatif. Kita harus berpikiran positif terus. Yang kedua yaitu atau kejebak dalam perasaan. Kita tidak boleh terjebak dalam perasaan. Kita harus tenang. Kita harus tenang dan jangan terlalu gelisah dan rasa takut, rasa minder, jangan pernah kita merasakan itu. Karena kenapa? Jika kita takut menghadapi masalah, itu tidak akan selesai. Kita harus yakin dengan masalah, kita harus hadapi. Kita harus yakin dan berpikiran positif. Yang ketiga yaitu jebakan masa lalu. Jebakan masa lalu ini yaitu trauma terhadap apa yang kita alami masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Kita harus fokus kepada masa depan yang kita capai. Jangan terlalu terfokus kepada masa lalu. Biarlah masa lalu berlalu, kita berpelajaran masa lalu itu. Yang ketiga yaitu terjebak dalam lingkungan. Lingkungan buruk dapat merubah kita dan dapat menjadikan kita tidak berkembang. Karena kenapa? Lingkungan itu berpengaruh terhadap perkembangan kita. Jika lingkungan kita buruk, bagaimana kita akan bisa baik? Sedangkan lingkungan kita buruk. Jika kita ingin baik, kita harus mencari lingkungan yang baik untuk bisa kita berkembang. Yang kelima yaitu jebakan waktu. Orang yang sering menunda waktu bisa menyebabkan stres. Rencananya tidak jelas, membuat batasan waktu. Jika kita terjebak dalam waktu, kita akan menunda-nunda waktu. Semisal kita ingin sukses, tapi sekarang kita diam saja. Bagaimana kita akan merubah atau bisa kita akan sukses? Sedangkan hari ini saja kita malas, bagaimana kita akan ke depannya itu loh. Pandangan kegiatan hari ini akan merubah masa depan kita. Cara untuk kita bisa merubah waktu atau kita bisa memanage waktu agar kita bisa kedepannya lebih baik, yaitu dengan cara kita melakukan rencana waktu yang jelas. Kita harus mempunyai waktu yang jelas untuk kedepannya bagaimana.
Yang kedua yaitu membuat batasan waktu. Misal kita ingin konsisten untuk membuat konten, kita harus buat jam berapa, kita harus memiliki jam sekian, jam semisal jam 8 ya, itu kita harus patok jam 8 kita harus membuat konten. Karena kenapa? Itu akan bisa merubah pola pikir kita. Terus yang ketiga yaitu hindari gangguan yang dapat menunda. Itu kita harus memiliki jam 8 kita membuat video. Pasti ada aja godaan atau yang menghampiri kita. Misal jam 8 pasti ada teman kita yang membuat kita sibuk dengan meminta tolong. Jika kita ingin konsisten, kita harus melawan itu. Kita jam 8 buat membuat konten, ya kita patok jam 8 kita membuat konten. Terus yang keenam yaitu jebakan finansial. Tidak dapat mengelola dengan baik atau tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Finansial itu sangat penting untuk kedepannya. Karena kenapa? Kita bisa mengelola finansial kita bisa sukses untuk kedepannya. Yang terakhir yaitu jebakan penyelesaian. Penyelesaian di sini yaitu kita bingung untuk menyelesaikan ini. Kita terlalu terfokus untuk menyelesaikan ini. Tapi sedangkan kita ingin konsisten, tapi kita menggabungkan itu. Sedangkan diri kita tidak bisa menggabungkan itu. Kita carilah pekerjaan yang mudah, terus kita bisa konsisten. Itu aja. Itu tadi 7 hal yang membuat hidup kita berantakan menurut Tony Hermawan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita sama-sama belajar agar lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.